Setiap perempuan punya mimpinya masing-masing. Ada yang sudah berhasil melewati step by stepnya, tapi tidak sedikit juga yang masih struggle dengan kehidupannya, yang bahkan masih bingung untuk bagaimana memulainya, bagaimana melakukannya, dan bagaimana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya Devi Cynthia Aryati, saya bekerja di salah satu perusahaan. Trennya sih kalau di tempat saya kerja itu disebutnya buruh pabrik. Iya, buruh pabrik. Kenapa emangnya? Nggak boleh? Buruh pabrik juga boleh kan? Punya woman in progress-nya. Jadi ada cerita di buku ini, sampai titik sekarang ternyata saya masih punya cita-cita pengen jadi jurnalis. Ada yang bilang kalau mau jadi jurnalis ya harus berusaha dong. I do. Saya berusaha sesuai dengan kapasitas saya. Saya berusaha, nggak yang saya pengen jadi jurnalis terus saya cuman diem, dilamunin, ya saya harus jadi jurnalis tapi saya cuman diem gitu, dilamunin gimana ya caranya bisa jadi jurnalis itu. No, saya nggak lakukan itu. Jadi dulu awal kuliah itu mau sampai ke titik kuliah itu struggle-nya luar biasa. Jadi sudah berhasil masuk ke semester 1 itu dramanya luar biasa. Akhirnya sudah bisa kuliah dan memutuskan untuk ambil jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasi public relation pada saat itu. Ternyata itu adalah salah satu langkah keputusan yang kurang tepat. Saya pikir dengan ambil jurusan itu masih bisa untuk jadi jurnalis, tapi ternyata enggak. Ditambah lagi dengan basic pekerjaan saya dulu kuliah sambil kerja anyway. Jadi dulu kerjanya masih di tempat sekarang sebagai buruh pabrik gitu. Jadi ternyata keputusan yang diambil tadi tidak tepat dan membuat saya masih stuck di tempat yang sekarang. Akhirnya masih harus cari lagi gimana sih caranya untuk jadi jurnalis, harus cari jalan lagi, harus struggle lagi karena ternyata realita itu tidak sesuai, nggak semulus yang saya pingin, ternyata nggak semulus yang sudah saya rencanakan. Saya dulu punya rencana, oke, setelah saya berhasil kerja dulu nih, terus saya kuliah, setelah selesai kuliah saya pengen langsung terjun ke dunia kerja yang saya inginkan, tapi ternyata nggak semudah itu semuanya realita. Jadi balik lagi, harus cari lagi gimana sih caranya, harus cari lagi apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus saya kejar, apa sih yang harus saya dapatkan dulu untuk bisa jadi ini, to be a journalist. Sampai akhirnya muncullah drama ya, muncullah masalah dari dalam diri sendiri itu yang struggle-nya luar biasa gitu. Satu sisi ego tuh pingin terus ngejar gitu, kamu harus jadi ini, kamu harus keluar dari tempat yang sekarang, kamu harus cari sesuatu yang baru. Tapi satu sisi nggak bisa gitu, karena belum cukup amunisi gitu untuk meninggalkan tempat yang sekarang dan kejar ke tempat yang baru, sedangkan belum ada apa-apa gitu. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu, dari segi ekonomi, dari segi keluarga. Kan itu menurut saya benar-benar harus dipertimbangkan lah sebelum kita mengambil keputusan, karena itu penting banget. Kita nggak pernah tahu kalau misalkan kita meninggalkan tempat yang sekarang tapi belum punya apa-apa, dengan seberaninya kita, dengan sekeras egonya kita, menurut saya itu nanti akan menjadi hal yang lebih buruk, ya nggak sih? Bener nggak sih? Belum punya amunisi yang banyak, belum punya planning dan belum punya persiapan yang mateng, tapi sudah ngikutin ego dengan kemauannya yang keras. Oh, saya harus jadi ini, mau nggak mau saya harus jadi jurnalis, saya harus jadi apa misalkan selain itu, tapi nggak punya apa-apa gitu loh, kan bahaya juga. Karena setiap individu, setiap personality, setiap perempuan itu punya kapasitasnya masing-masing dalam setiap pengambil keputusan gitu. Ada yang mereka memang disupport penuh dengan keadaan dan lingkungan,
ada yang memang mereka harus struggle sendiri gitu. Dan menurut saya itu yang bener-bener sulit, bener-bener drama dan struggle-nya di situ sih. Dan yang lebih parahnya lagi itu tekanan dari kondisi dan lingkungan. Kayak yang sudah sampai mana prosesnya, gimana, masih di situ-situ aja, mau kapan mau bergerak. Tadi ya, yang seperti saya bilang bahwa setiap individu itu punya kapasitasnya masing-masing untuk mencapai tujuan dan impian mereka. Mereka pasti sudah mengukur sebatas mana kemampuan mereka, sebatas mana kondisi mereka. Jadi kalau misalkan memang mereka belum siap tapi dipaksa, ya menurut saya akan menjadi hal yang tidak baik juga ya. Salah satu pelajaran penting yang bisa saya ambil dari fase hidup saya sampai sekarang ini adalah bahwa ternyata perempuan itu punya proses dan progresnya masing-masing. Jadi untuk perempuan di luar sana yang masih bimbang mau menentukan mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikejar, jangan takut. Selalu ingat kata Rando Kim pernah bilang di salah satu bukunya bahwa bunga itu punya waktunya masing-masing untuk mekar. Jadi bebungaan itu punya waktunya masing-masing, tahu kapan mereka harus kuncup, kapan mereka harus bermekar. Jadi beda dengan kita ya, dengan manusia yang pengennya itu berlomba gitu, pengennya itu duluan gitu, yang akhirnya bisa menjatuhkan satu sama lain. Saya Devi Cynthia Aryati, saya berbagi cerita untuk saling menguatkan. Saya Woman in Progress.